ayo, tunjukkan prestasimu, tunjukkan citamu, berbagi pengalaman yang kamu punyai, lepas bebas penuh rasa cinta. Di Taman Lentera Cinta, hey, semua bisa, semua bisa. Di Taman Lentera Cinta, di Taman Lentera Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Mahardika. Apa kabarnya di malam hari ini? Senang sekali seperti biasa Fikra Hardian menemani Sobat Mahardika sampai nanti jam 8 malam. Tentunya dalam program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di Talenta Taman Lentera Cinta. Kalau hari Rabu, Talenta Community Time, muda, berkarya, dan merdeka. Sobat Mahardika langsung saja bergabung bersama kami guys, untuk kamu semuanya, karena spesial malam hari ini ada tamu yang luar biasa hadir di studio Mahardika FM. Tapi nanti dulu Afik mau ingetin Sobat Mahardika, nomor WA-nya tetap sama di 085 719 959 959, atau boleh juga telepon di 0342 813 832. Malam hari ini kita akan membahas seputar pendidikan dengan tema pendidikan di era pandemi, tantangan atau ancaman. Ada bintang tamu luar biasa hadir di studio, Anggun Elsa Mayanti. Selamat malam. Hai, selamat malam Kak. Selamat malam. Malam. Wah, luar biasa. Kabar baik ya? Baik, luar biasa. Senang sekali malam hari ini sudah mau mampir di studio Mahardika FM. Gimana, sibuk apa? Nggak mengganggu kesibukannya kan ini ya? Wah, aman banget sih kebetulan. Waktu ACC Mahardika ini pas kosong banget. Jadi ya kesibukannya pasti kuliah karena masih menjalani semester 5. Terus juga ada ke depan ini Putri Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Karena aku sebagai ikonnya, jadi harus bolak-balik ke Bandung nih ke depan ini kayak gitu. Oke, jadi ini di Blitar sampai kapan, Anggun? Di Blitar kayaknya sampai November aman sih. Terus habis itu langsung ngurusin untuk yang ke Bandung kayak gitu. Kalau di Blitar aktivitasnya apa 2 minggu ke depan? Nah, kalau ini sih kebetulan yang kemarin datang ke Mahardika juga nih. Jadi ada Kang Mas Diajeng Kota Blitar karena aku juga calon alumninya. Jadi aku mengurusi untuk pemilihannya juga. Kebetulan aku juga ketua acara, jadi harus super padat juga nih untuk ngurusin Kang Mas Diajeng itu. Oke, Sobat Mahardika, untuk kamu aku perkenalin dulu tadi ya, si Anggun yang luar biasa hadir di studio ini adalah First Runner Up Putri Pendidikan Indonesia 2020. Bener ya? Iya. Luar biasa tingkat Indonesia. Terima kasih. Gimana nih? Luar biasa rasanya jadi Putri Pendidikan, seperti apa? Tentunya agak pusing ya kalau didengerin orang. Pendidikan itu seperti kita yang harus pinter. Nilai rapotnya berarti harus bagus nih. Enggak sih sebetulnya. Putri Pendidikan ini lebih ke apa inovasi di dunia pendidikan dari kamu gitu. Kalau dari aku sih tentang public speaking gitu. Karena aku juga backgroundnya dari anak komunikasi ya, mahasiswa komunikasi. Jadi harus ada langkah tuh untuk di situ gimana supaya generasi muda tetap bisa speak up atas apa yang sekarang terjadi dan mereka harus seperti apa. Kayak gitu sih. Oke, baik, sebelum kita bahas tuntas seputar pendidikan Indonesia ini, Anggun ya. Aku mau ngingetin Sobat Mahardika yang saat ini juga nonton live langsung di YouTube channel Mahardika FM. Langsung saja tulis komen kalian, mau tanya apapun tentang pendidikan boleh, tentang Kang Mas Diajeng ya. Wow, juga boleh. Karena ini ketua panitianya di sini. Pokoknya malam hari ini kita senang-senang dan kita berikan tips dan trik juga mungkin dari Anggun seputar pendidikan agar pemuda Kota Blitar bisa bersemangat untuk meraih cita-cita gitu ya. Iya. Baik, First Runner Up Putri Pendidikan, berarti penobatannya tahun kemarin ya? Iya, masih Era tahun pandemi. Iya, benar-benar. Oh, boleh diceritain nggak seperti apa? Oh, boleh banget. Jadi pada saat awal-awal pandemi muncul itu tahun 2020. Dan karena memang dari sebelum adanya pandemi aku udah ngelaksanain pemilihan di Jawa Timur, Putra-Putri Pendidikan Jawa Timur. So kayak yang di nasional udah pasti tanggal ini gitu. Udah pasti harus ke sana ke Bandung gitu kan. Nah, pada saat itu emang persiapannya sih mulai dari berbagai macam hal juga dan harus bolak-balik Blitar Surabaya dalam keadaan itu yang sangat sulit sih menurut aku karena harus swab, harus dan lain sebagainya, protokol kesehatan harus ketat. Jadi pada saat ke Bandung juga sebenarnya
menjalaninya tuh harus dengan protokol kesehatan, dan ada beberapa sesi yang menurut aku harusnya kita nggak protokol kesehatan nih, jadi protokol kesehatan. Kayak contohnya deep interview. Deep interview tuh harusnya kita benar-benar face to face, tahu gimana cara dia ngomong, gimana cara finalis untuk berbicara tentang apa yang dia katakan, tapi pakai masker gitu. Jadi kayak ya sedikit hambatan, cuman itu menurut aku bukan hambatan tapi tantangan. Waduh, sesuai tema hari ini. Gitu sih. Tapi ada dong momen sesekali disuruh buka gitu untuk juri pengen lihat atau gimana? Atau cukup dari foto yang kita berikan? Oh, tetap ada beberapa, tapi harus diganti dengan face shield kayak gitu. Baik, Anggun. Tapi kamu nih bisa langsung ke tingkat Indonesia yang diadakan di Bandung. Ini sebelumnya seperti apa? Apakah kamu ngikutin Putri Pendidikan dari tingkat kota dulu, ataukah dari Kang Mas Diajeng langsung ditunjuk Putri Pendidikan, atau seperti apa? Oke, jadi dari Kang Mas Diajeng aku dapat wakil 2, jadi juara 3, dan memang kebetulan sih untuk maju ke Jawa Timur itu terserah ya, kalau bukan yang juara satunya pasti keraki juara 1. Kalau 2, 3 dan seterusnya tuh terserah mau ikut apa kayak gitu. Dan kebetulan ada putra-putri pendidikan Jawa Timur dan tertarik juga untuk ikut. Awalnya sih mikir, aduh ini kayaknya nilai rapot harus bagus deh. Ternyata bukan kayak gitu. Dan ternyata ikut, dan ya berbagai macam tahap seleksi, terus karantina juga ada, grand final, dan ternyata jadi winernya di Jawa Timur, winner Putri Pendidikan Jawa Timur. Dan langsung diarahkan untuk maju ke nasional Putra Putri Pendidikan Indonesia. Seperti itu. Kalau dari kota tadi, kamu langsung ditunjuk oleh organisasi Kang Mas Diajeng, atau kamu memang aku pengen ikut ini, atau dari organisasi seperti apa? Organisasi cuman ada beberapa orang yang kayak ini nih ada brosur untuk Putra Putri Pendidikan Jawa Timur. Siapa nih yang mau ikut gitu. Untuk perwakilan Kota Blitar nih. Nah, untuk yang mengajukan diri tuh terserah nih siapa aja, dan kebetulan pada saat itu memang aku diajak sama yang cowoknya juga dari Blitar. Sepasang ya? Iya, Kang Mas Odi, dan langsung oke, Mas, lanjut aja kita ikut ini gitu. Kalau pasangan kamu Mas Odi ini yang kemarin hadir di sini juga kebetulan, itu yang waktu di Jawa Timur juara berapa? Dia juara first runner up Putra Pendidikan Jawa Timur. Jawa Timur. Iya, Oke, baiklah. Nggak kalah berprestasi juga Sobat Mahardika ya. Dan pastinya kalau di Bandung itu prosesinya seperti apa? Penilaiannya apa saja? Aku jadi penasaran ini. Iya. Jadi yang pasti tuh ada uji kompetensi legalitas. Jadi kita tuh harus benar-benar dites kayak ujian nih, Kak. Jadi ada pilihan gandanya 40 soal, ada esainya 5 soal kayak gitu. Dan dari 40 ganda pilihan soal itu ada yang benar-benar kita harus tahu nih soal Hari Pendidikan Nasional, Hari Perpustakaan Internasional. Itu harus benar-benar benar sih ya jawabannya, karena kalau enggak pasti enggak masuk ke top 10 gitu. Oh gitu ya. Terus kalau ISE tuh lebih berisi tentang opini aja sih, opini dunia pendidikan menurut kamu sekarang, terus blueprint pendidikan untuk kamu, dari kamu untuk Indonesia ke depan tuh seperti apa, kayak gitu-gitu. Oke. Itulah perjalanan seorang Anggun ya, sehingga bisa menjadi first runner up Putri Pendidikan Indonesia tahun 2020. Tapi ngomong-ngomong kemarin sudah purna tugas ya? Iya, karena udah masuk 2021. Oke, 2021 bulan berapa kemarin? Kemarin Oktober. Waktu bulan ini juga masih bulan ini. Nah, dilanjutkan wakil dari mana yang menang kemarin? Kemarin kalau untuk first runner up-nya tuh dari Bali. Dari Bali, dan cowoknya dari Jawa Barat. Kalau untuk winernya dari Jawa Timur. Wow. Iya, yang cewek dari Jawa Timur, yang cowok dari Banten. Oke, siap, luar biasa. Dan kalau ngomongin soal Putri Pendidikan, seperti yang Anggun bilang tadi, banyak orang mengatakan harus pinter, kemudian juga mungkin sekolah, maksudnya pembahasan yang dibahas tuh pasti sekolah, pelajaran kayak gitu-gitu ya. Tapi memang sebenarnya tugas kamu selama setahun apa kemarin? Oke, jadi kita ada program kerja sih. Memang harus sesuai dari advokasi Anggun. Apa nih advokasi Anggun? Advokasi Anggun adalah how to speak up. Terus selain itu juga harus go healthy. Jadi kita di nasional tuh ada kegiatan go healthy. Itu untuk mensosialisasikan tentang pentingnya menjaga kesehatan, imunitas tubuh di era pandemi. Terus juga
ngurusin soal Yayasan Birku Indonesia. Jadi Yayasan Anak Disabilitas yang ada di Bandung. Kita sharing ke sana, kita tukar ilmu di sana, kita belajar bahasa isyarat di sana dan mereka belajar dari kita. Kayak gitu. Banyak banget sih sebenarnya program-program yang kita laluin dan 3 di antaranya yang aku sebutin itu yang paling berkesan selama setahun. Jadi gitu. dengan menjadi Putri Pendidikan Indonesia tahun first runner up ya 2020, ini Anggun pernah keliling Indonesia kemana aja nih? Kelilingnya cuman di Bandung, Jakarta, terus juga sempat sih mau ke Riau, cuman karena pandeminya masih nggak karuan ya Kak, jadi harus stay di Bandung sih paling jauh dan paling sering kayak gitu. Jadi ikut tergabung dalam organisasi Putri Pendidikan ini berarti stay-nya di Bandung atau seperti apa? Jadi kita harus udah tahu nih timelinenya kapan kita ke Bandung dan kita persiapannya berangkat ke sana gimana gitu. Dan kebetulan sih untuk penginapan dan lain sebagainya, akomodasi itu udah ditanggung sama pihak nasional, jadi kita tinggal bawa badan aja sih gitu. Nggak badan aja guys, tapi badan sama ini. Iya, pikiran ya. Iya. Ya kalau nggak pinter mana mungkin jadi Putri Pendidikan. Amin. Ya kalau sesuai dengan yang kamu bilang tadi, pertanyaannya aja sulit-sulit seperti itu loh ya. Dan boleh di-spill nggak sih tantangan terberat kamu ketika mengikuti rangkaian audisi sampai kamu terpilih menjadi first runner up itu yang mana yang nggak bakal terlupakan? Oh, yang nggak bakal terlupakan sih pastinya waktu forum group discussion. Itu kita tuh bentuk kelompok nih Kak, dan aku pada saat itu ditemuin sama DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Kalimantan. Wow. Jadi kita benar-benar dikasih sebuah kasus tentang pendidikan. Pada saat itu soalnya aku masih ingat banget tentang pendidikan di era pandemi. Sistem dari pemerintah itu mengarah kemana? Nah, dari situ kita harus pecahin tuh. Sebenarnya sistem pendidikannya dari pihak pemerintahnya tuh mau dibawa kemana? Kurangnya di apa? Solusi dari kita apa? Dan nantinya akan membentuk sebuah brainstorming. Oke. Dan yang paling gak aku lupakan dari sini adalah ternyata forum group discussion kita ini dapat ranking 1 pada saat itu dari grup itu yang speak up untuk mempresentasikan siapa? Anggun? Kebetulan pada saat itu kita rata, jadi dibuat harus rata dan penilaiannya juga bukan individu. Jadi yang kelihatan egois, yang banyak ngomong dan temennya nggak dikasih ngomong, nilainya min nih gitu. Jadi benar-benar harus, oke, kamu apa, saya apa, kayak gitu. Jadi harus benar-benar keluar dan speak up gitu, apa aja yang mau disampaikan. Kalau selain dari itu, penilaiannya apa lagi? Wah, banyak banget sih Kak, ada top model competition, ada table manner, gimana cara makan-makan ala-ala orang-orang yang priayi. Nah, bener banget. Terus juga ada bakat. Nah, uji bakat. Bakatnya terserah sih apa aja, yang penting kita menguasai bakat itu. Kalau ngomongin soal bakat, ternyata nggak hanya di Kang Mas Diajeng guys, di tingkat nasional bahkan sampai internasional bakat juga ditampilkan ya. Oh iya, bakat bener-bener. kamu apa kemarin? Aku monolog teater Kak, jadi acting. Oke, acting sendirian. Iya, dan naskahnya juga kebetulan aku bikin sendiri. Wow. Jadi itu yang di tingkat nasional itu ya. Iya, kalau bener. yang Kang Mas Diajeng bakatnya apa? Sama, monolog juga. Naskahnya juga bikin sendiri, biar makin menghayati. Oke, baik. Itu waktu berapa lama sih bikin monolog? Kalau aku sih biasanya sehari, ngafalinnya sekitar 2 hari. Oke. Iya, Jadi temanya apa kemarin yang di nasional? Kalau di nasional tentang pendidikan Kak, ceritanya seorang perempuan yang menyesal karena dia memilih untuk menikah dengan laki-laki yang sebenarnya itu sebenarnya bukan cinta sejati dia, ternyata berkhianat dengan dia, dan pada saat dia hamil, dia merasakan penyesalan itu. Ternyata suaminya pergi dan dia baru inget kenapa aku nggak lanjutin pendidikan dulu untuk anakku nanti, kayak gitu. Kalau aku simpulin ya, ini mungkin para juri tuh tercuri perhatiannya dengan apa yang kamu tampilkan. Amin. Kalau mereka rata-rata saingan kamu nampilan apa waktu itu? Ada nyanyi, terus ada yang menari, ada yang membatik bahkan, kayak gitu-gitu. Cuman aku kayak pengen cari celah yang beda aja sih, dan yang tampil monolog teater tuh emang dikit gitu. Jadi aku pengen jadiin aku senjata di situ. Oke, bener banget. Nyanyi udah biasa ya, nari juga banyak yang bisa gitu. Tapi kalau monolog kayaknya hanya orang-orang dengan intuisi yang tinggi seperti. Iya, benar-benar. Oke, tadi kita sudah ngomongin soal selama kamu menjalankan karantina ya, bisa dibilang karantina untuk nasional.
ada fokus group discussion juga tentang bagaimana pendidikan Indonesia ke depan. Ini menarik banget karena cocok dengan tema kita malam hari ini, Anggun. Right. Menurut kamu ada catatan nggak sih dari pendidikan Indonesia selama setahun ini aja deh, selama kamu menjabat menjadi putri first runner up ini pendidikan? Pastinya sih aku lihatnya dari daerah aku ya. Dari daerah aku tuh banyak banget, bahkan teman-teman seangkatan aku nih udah banyak yang putus sekolah, Kak. Dan ternyata tercatat juga nih di Menteri Pendidikan Indonesia, Bapak Nadiem Makarim juga menyimpulkan bahwa di saat era pandemi ini lebih dari 70% bahkan anak yang merasakan kurang bisa fokus dalam mata pelajaran mereka, dan lebih dari 40% mereka putus sekolah kayak gitu. Jadi menurut aku pandemi ini bukan hambatan ya, bukan ancaman, tapi menurutku malah tantangan, Kak. Harusnya generasi muda berpikiran seperti itu. Kalau menurut kamu kita mulai masuk materi ya. Pendidikan yang gimana sih menurut kamu bisa yang cocok untuk di era sekarang ini, apalagi ada pandemi ini? Oke. Pasti sekarang kan daring nih, Kak ya. Dan menurut aku itu langkah terbaik sih yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan untuk kita sebagai murid, dan pastinya untuk guru juga kayak gitu. Cuman mungkin karena datangnya pandemi ini tiba-tiba mengagetkan dan mengejutkan, mungkin banyak dari kita yang belum sempat beradaptasi. Jadi awal-awal tuh masih kayak kaget dan shock gitu. Dan tapi ternyata di salah satu sistem pendidikan yang dibentuk oleh Bapak Nadiem Makarim nih, Kak, itu tuh ada yang namanya Merdeka Belajar. Nah, pada saat Merdeka Belajar itu ada salah satu poin yang menjelaskan bahwa kita harus meminimalisir pertemuan agar siswa itu juga lebih dekat dengan orang tua, dan ternyata terrealisasi sekarang gitu pada saat pandemi COVID kayak gitu. Dan ternyata pada saat Merdeka Belajar ini mereka semua tuh tentang sarana dan prasarana masih kurang bekal. Terus juga masih banyak daerah yang tertinggal seperti itu, terpelosok dan lain sebagainya. Sampai kesulitan sinyal gitu ya. Bener banget, dan pastinya banyak juga orang tua yang masih bingung nih. Aduh, harus ngajarin anak, harus ini. Tapi kalau perlu kita lihat dari sudut pandang atau perspektif yang lain, sebenarnya orang tua harusnya malah bersyukur karena mereka lebih bisa mengontrol anaknya dalam belajar. Ada positif negatifnya kalau menurut aku. Kalau ada positif dan negatifnya, kalau respon kamu sama perkataan orang-orang tua yang mungkin saat ini masih menganggap kan guru tugasnya untuk ngajar nih, kan sekarang aku jadi ibu rumah tangga, aduh pusing mikirin PR anak gitu. Gimana respon kamu? Kalau guru sih menurut aku memang sekarang ini perlu diperhatikan dari segi apa ya, bahwa mereka itu harus melek akan aplikasi gitu, melek akan internet dan melek akan era 4.0 ini. Karena 4.0 ini kan hadir sebelum pandemi nih, Kak. Jadi semuanya harus dilatih untuk berdasarkan smartphone, bukan berdasarkan dengan buku lagi gitu kan. Nah, dengan berjalannya era pandemi COVID sih menurut aku semua orang tua harus melihat sisi positifnya juga gitu. Oke, mungkin negatifnya adalah aduh capek, kerjaan belum beres, nambah pusing, tugas anak belum selesai kayak gitu. Tapi positifnya adalah orang tua lebih bisa mengontrol dan mengenal anaknya di sekolah tuh seperti apa. Oke, Nak, tugas yang belum selesai mana? Oh, soalnya tentang ini ya. Oh, susah juga ternyata. Oh, selama ini kayaknya anakku les, anakku ini tuh memang karena pelajarannya ini tuh sulit, dan dari situ dia bisa belajar juga dengan anaknya, belajar juga tentang oh ternyata dunia persekolahan tuh kayak gini, gitu sih. Kayak lebih sebenarnya guru yang terbaik untuk anak-anak tuh sebenarnya orang tua. Bener banget. Kalau misalkan ada orang tua yang ngajarin siswa kelas yang udah kelas 3 3 tahun udah sekolah gitu ya, tiba-tiba kelas 3 nggak bisa ngerjain PR, kan orang tua jadi tahu selama ini kamu 3 tahun ngapain. Tapi nggak boleh loh kayak gitu ya. Oh iya, bener nggak sih? Iya, gimana sih cara didik anak yang tepat? Apakah harus marah-marah seperti itu atau gimana? Aku banyak sih nemuin kayak yang kayak gitu ya, yang marah-marah, yang dengan nada tinggi, dengan cara kekerasan. Tapi menurut aku itu tidak berguna sama sekali, Kak. Bener. Karena pada saat anak merasa tertekan, terpojok dan merasa tidak happy saat dia belajar, itu justru
membuat dia semakin takut akan belajar, takut salah dan lain sebagainya. Padahal tanpa kita sadari, kebenaran atau kesuksesan itu lahir dari beberapa kali adanya kegagalan. Nah, benar. Jadi menurut aku orang tua harus lebih welcome, harus lebih have fun, lebih ngerasa belum bisa ya, oke, kamu belajar dulu, mama tinggal dulu ya, nanti mama balik udah bisa. Nah, lebih ke hal-hal sweet yang dia lakuin dan diapresiasi apapun pencapaiannya, itu menurut aku poin penting. Misal biji 40 ya, nggak apa-apa 40 udah baik, besok ditingkatin ya. Nah, gitu ya. bener-bener termasuk juga. Dibaikin dulu, meskipun belakangnya ditingkatin kayak gitu. Bener ya? Setuju. Oke, baiklah. Oke, sekarang kita ngomongin yang mungkin saat ini sudah 2 tahun nih kita menjalankan PTM, hitungannya bukan PTM, maksud aku secara daring gitu ya. Menurut kamu gimana? Apakah dengan pantauan kamu, kan pasti ini kamu juga lihat sekolah-sekolah atau mungkin juga melalui sosial media dan lain sebagainya di Indonesia atau mungkin di Kota Blitar deh, selama 2 tahun ini daring apakah sudah lancar atau mungkin ada perlu yang dikoreksi atau yang dibenahi? Oke, kalau di awal-awal pasti banyak, tapi kalau sekarang sih menurut aku sudah semakin baik, Kak. Karena dari pemerintah juga gerak cepat ya. Kita mungkin nanti yang nonton Mahardika ini udah ngerasain kalau paketannya, data internetnya udah mulai dibayarin sama sekolah. Terus juga tugas-tugas dari guru yang tadinya langsung dikasih tugas, yang aku lihat sekarang guru udah mulai bisa menjamah ke Zoom. Nah, terus presentasi di Zoom. Oh iya, dulu langsung tugas ya? Iya, langsung tugas, kayak masih kaget gitu. Bikinnya mungkin ya. Grupnya di WA. Iya. Bener gak sih? Iya, jadi kayak kurang efektif dulu. Tapi sekarang menurut aku udah mulai beradaptasi sih, karena memang harusnya seperti itu. Menurut kamu memungkinkan nggak sih gaya pendidikan seperti ini akan diperpanjang meskipun nanti ada PTM yang sudah mulai dilakukan ini? Kalau menurut aku sih lebih baik imbang sih, Kak. Jadi ada yang benar-benar di rumah atau daring, ada juga yang luring. Luring tuh yang kita benar-benar tatap muka kayak gitu. Dan in case kita bisa lihat di sini juga karena memang belajar dengan online yang terlalu banyak itu juga memungkinkan untuk siswa kurang efektif dalam belajar. Terus juga kalau nanti diimbangi dengan offline atau tatap muka itu pasti nanti akan lebih stabil, Kak. Gitu. Karena biasanya nih kalau anak males banget nonton laptop terus-terusan, ngantuk kayak gitu. Tapi kalau di sekolah mungkin mereka lebih bisa bertukar informasi dengan temannya, gurunya secara langsung, nggak takut sinyal, nggak takut pakai data habis kayak gitu. Tapi kalau kita melihat situasi sekarang ini kan PTM sudah mulai dilakukan nih, tidak hanya di Kota Blitar ya, tetapi di wilayah-wilayah lain yang sudah memenuhi kriteria untuk melakukan PTM. Kamu di tim mana? Boleh melakukan PTM atau kita fokus aja dulu untuk menangani COVID sampai selesai baru kita PTM? Atau seperti apa? Kalau aku sih PTM setuju. Karena menurut aku banyak juga sarana-sarana lain yang telah dibuka, kayak contohnya mall nih, Kak. Terus stasiun TV itu juga udah mulai beroperasi. Nah, sedangkan kalau kita lihat pertimbangan atau perbandingannya dengan pendidikan, itu sebenarnya lebih jauh penting pendidikan, Kak. Kayak contohnya kita perlu praktek kalau di sekolah. Yang kan SMK apalagi ya? Iya kan, praktek tuh penting banget dan menurut aku memang aku setuju sih gitu. Malah aku lebih setuju kalau pusat perbelanjaan itu dibukanya setelah pendidikan gitu kalau menurut aku ya, Kak. Saran kamu kemarin gitu ya, harusnya gitu harusnya ya. begitu. Tapi ini udah mulai berarti udah bagus gitu. Cuman yang menjadi catatan mungkin boleh kamu jabarin nggak kalau di tingkat TK PAUD PTM-nya seperti apa, kalau SD seperti apa, atau mungkin dari sisi SMA dan bahkan kuliah, gimana catatan dari kamu? Kalau menurut aku sih kalau yang PAUD sekarang lebih ke online dulu kalau menurut aku, dan kalau yang SD itu juga masih online. Terus SMP, SMA itu baru mereka lebih ke ada pembagian nih. Jadi kalaupun ada yang offline itu pun hanya jam-jam tertentu. Jadi tidak full day. Kalau dulu kan full day. Kalau sekarang lebih ke
seminggu sekolahnya cuma 2 hari. Nah, belajar dari adik-adik aku juga, dan ternyata seminggu cuma 2 hari mereka masuk kuliah secara offline kayak gitu. Terus online itu harus sih sekarang tetap, karena belum bisa dibrolin semua untuk yang offline gitu, harus tetap jaga jarak. Tapi meskipun offline di Kota Blitar sekarang ini sudah sekolah-sekolah mulai menerapkan aplikasi Peduli Lindungi nih, yang digunakan untuk mendeteksi dini screening awal pandemi COVID-19. Menurut kamu gimana dengan sekolah-sekolah yang menerapkan aplikasi Peduli Lindungi ini? Menurut aku benar juga sih Kak, nggak apa-apa karena kita lebih bisa tahu kondisi kita, terus juga vaksin juga ya Kak. Kalau itu sebagai salah satu kewajiban yang harus dilakukan sebelum kita masuk sekolah, bahkan masuk mall juga sekarang harus screening itu. Dan menurut aku nggak apa-apa sih, karena itu juga salah satu langkah yang jika dilakukan secara konsisten itu akan menurunkan angka positif COVID di Indonesia gitu. Oke, seru banget guys ngobrol sama si Anggun. Silahkan untuk kalian yang pengen nanyain seputar pendidikan, masih kita buka dan pasti terus kita buka sampai jam 8 malam pastinya ya. Silahkan komen di live chat kita, Radio Mahardika Live di sana. Sudah ada beberapa yang komen, nanti habis ini Afik bacain, tapi jangan lupa subscribe juga. Meluncur ke Instagram kita juga boleh di @lppl_mahardika Blitar. Baiklah, kita tadi sudah bahas PTM ya. Iya. Nah, menurut kamu Anggun, PTM sudah dimulai jalan, tapi terbatas banget. Bahkan ada yang pembelajarannya tuh dimulai 1,5 jam, bahkan sampai 2 jam. Ada yang maksimal 2,5 jam sampai 3 jam. Bagaimana waktu sedikit ini bisa optimal kalau menurut kamu? Oke, menurut aku sih ya Kak, secara pribadi itu tetap bisa optimal. Karena gini, pada saat dulu aku sekolah nih, relate aja nih sama aku, masa-masa SMA, SMP, itu kita dikasih pelajaran matematika nih. Pasti kalau mata pelajarannya itu berlangsung selama 2 jam, 3 jam, kita akan melakukan atau pikiran kita tuh akan terkoneksi fokus itu hanya di 1 jam pertama. Benar. Terus kayak 2-3 jam kemudian pasti kita udah kayak ngerasa, aduh, sebenarnya habis ini ada tugas apa sih gitu. Dan anehnya nanti tugas sama yang dijelasin beda. Iya, bener banget. Jadi menurut aku 1,5 jam sampai 2 jam tuh masih aman Kak, Masih dan aman. masih optimal dan efektif menurut aku. Oke, kalau dari sisi pengajar, mungkin kamu dari sisi siswanya yang pengen kamu dapetin dari pengajar selama 2,5 jam ini gimana? Apa aja nih rutenya? Aku pengen kayak 50% kita baca teori, baca buku nih, 50%-nya kita praktek. Jadi benar-benar materinya tentang aljabar contohnya. Nah, kita benar-benar belajar tentang teori aljabar, penemuan aljabar, sejarah aljabar, rumus-rumus aljabar. Dan di contohnya kalau 3 jam atau 2 jam, 1 jam awal mereka belajar itu, 1 jam terakhirnya mereka lebih belajar ke langsung aplikasiin ke soal. Atau lebih ke laboratorium, mungkin kita belajar soal benar-benar pengakaran, terus contoh-contoh pakai sebuah objek, itu lebih menarik menurut aku. Dan jadi nggak full teori dan full on the book kayak gitu. Oke, kalau yang kamu bahas tadi adalah bagaimana 2 jam ini optimal ya. Tapi bagaimana mengoptimalkan semangat kita sebagai pemuda. Contohnya misalkan ada di era pandemi ini jadi malas. Buka online itu jadi malas. Kemudian juga lama nggak datang ke kampus, diharuskan datang ke kampus, masih jet lag atau mungkin juga capek, jadi agak gimana gitu juga, semangatnya jadi kendor. Kamu gimana? Kasih tips. Itu manusiawi sih Kak menurut aku ya. Dan buat kalian yang merasakan itu, aku nggak mau ngejudge kalian, tapi lebih ke menyentuh hati kalian sih. Kayak gini, kalau kalian sudah berada di fase A, contohnya fase A ini adalah fase COVID, fase B adalah fase dimana kita udah mulai new normal gitu kan. Nah, kalian harus bisa memposisikan diri kalian terus beradaptasi secara cepat. Itu sih menurut aku. Terus juga kalau kalian sudah merasakan bosan atau nggak semangat lagi, aduh harus offline dan lain sebagainya, kalian harus punya target. Karena menurut aku nih Kak, kalau orang udah punya target, pasti dia akan dengan mudah beradaptasi apapun yang terjadi, keadaan apapun dan situasi apapun. Gitu. Kalau menurut aku sih itu, ingat target kamu,
target kamu apa setelah ini dan kejar itu. Itu sih Kak menurut aku. Oke, jadi harus ada yang dituju. Nah, bener nggak banget. sih? Ha-ha. Nah, kalau dari si Anggun sendiri, apa nih yang mau dituju sekarang? Setelah putra-putri pendidikan. Putra-putri pendidikan. Aku lebih ke fokus untuk selesaiin kuliah aku dulu Kak. Jadi selesaiin untuk dapat S1 dulu. Baru setelah itu aku akan mulai memikirkan tentang karir kayak gitu. Oke. Jadi sekarang fokusnya untuk skripsi dulu nih gitu. Semester berapa sekarang? Masih 5, cuman udah mulai suruh lihat teori-teori dan penelitian tentang skripsi yang mau diangkat nanti. Bener deh, mending curi start. Iya. Bodo amat teman-teman mau ngomong, kok kamu duluan sih, kok kamu gitu. Kan ada Iya, kan teman iya, yang iya. seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin soal pertemanan, jadi aku penasaran kamu tuh di dunia pendidikan tuh gimana? Ada tips nggak sih yang milih pertemanan tuh harus gimana, di sekolah harus gimana gitu loh? Oke, aku udah pernah ketemu sama 2 tipe pertemanan soalnya ya Kak. Jadi mungkin aku bisa sharing ke Sobat Mahardika. Jadi kalau yang pertama itu pasti tipe pertemanan yang toksik. Terus yang kedua tuh yang health. Pastinya yang sehat gitu ya. Pertemanan yang sehat. Nah, pertemanan yang toksik ini pasti ditandai dengan saat kita berada di situ tidak ada nilai plus. Tidak ada diri kita yang berusaha lebih baik dan tidak ada diri kita yang berkembang lebih baik. Jadi isinya cuma ngomongin orang, terus abis itu isinya tentang gosip. Meskipun happy ya. Iya, meskipun happy, seru dan sangat-sangat sensasinya luar biasa. Tapi harus berpikir itu tadi. Iya, sehat atau enggaknya. Karena biasanya kalau toksik tuh akan nyakitin diri kita juga. Kadang mereka sama kita ngomongin A, saat mereka sama A ngomongin kita. Oke. Kayak gitu. Kalau yang health tuh lebih ke pada saat kita berada di situ ngomongin soal masa depan. Contohnya kayak abis ini kamu mau kemana? Kalau saran aku sih mending kamu kesini deh, karena sebelum kesini kamu perlu ini. Nah, kayak gitu-gitu tuh aku suka pertemanan yang membangun dan membuat diri kita berpikiran terbuka daripada ngomongin orang dan ya itu tadi nggak sehat sih Kak menurut Tapi aku. kalau seorang Anggun yang sudah jadi first runner up Putri Pendidikan Indonesia 2020, apakah juga masih ada yang suka ngomongin atau gimana? Banyak sih Kak kalau di dunia pageant tuh ya Kak. Menurut aku banyak peres sih. Peres tuh kayak, wah kamu cantik banget, kamu pinter banget, tapi sebenarnya di dalam hati, aduh, aku iri gitu. Sebenarnya dia iri, cuman dia ngomongnya tuh lebih ke memuji, tapi itu kelihatan banget fake-nya kayak gitu. Cuman ya untuk orang-orang yang seperti itu kita harus tetap berteman sih Kak, tapi bukan untuk berteman secara close, bukan yang benar. close friend kayak gitu. Jadi berhubungan baik aja. Iya, Benar. kita boleh sih benci karakternya, tapi jangan sampai kita benci sama orangnya. Bener banget. Anggun masih berbincang bersama Fikri Hardian di sini Sobat Mahardika tentang pendidikan di era pandemi, ancaman atau tantangan. Dan kita sudah ada beberapa WA yang masuk, Gun. Kita langsung bacain dan kamu wajib jawab ya. Boleh. Oke. Yang pertama ada Yeri di Sanan Kulon, di wilayah kamu kayaknya ya. Oke. Pendapat Anggun soal UN yang dihapus gimana? Soalnya jujur aja sih, aku suka bingung kalau UN dihapus, gimana ngukurnya anak-anak ini paham dengan yang diajarkan di sekolah atau enggak? Oke, kalau Yeri. Kalau menurut aku UN dihapus itu adalah salah satu cara pemerintah untuk menangani pendidikan di era pandemi Kak. Karena yang aku baca dengan ditiadakannya UN, ujian nasional atau ujian sekolah, itu sangat membantu siswa. Bahkan banyak yang setuju gitu kalau UN dihapus ya. Aduh, akhirnya gitu. Nah, karena apa sih alasan terbesar pemerintah itu, dan aku setuju nih ya Kak, ternyata UN dan ujian sekolah, ujian nasional, ujian sekolah itu bukan atau tidak bisa secara maksimal mengukur kompetensi siswa dan kualitas siswa. Benar. Nah, yang bisa mengukur apa? Nilai riwayat rapot dia. Kalau menurut aku itu. Jadi di kelas 11, 12, kelas 10, 11, 12, kelas 10-nya dia seperti ini nih nilainya, di nilai rata-rata. Kelas 11-nya seperti ini dan kelas 12-nya seperti ini gitu kan ya. Nah, dengan rapot saja menurut aku itu sudah lebih dari cukup untuk melihat kompetensi siswa itu sendiri. Dan nilai ujian nasional dan ujian sekolah yang diberikan hanya beberapa soal yang tidak dari semua bab. Nah, dan
tidak semua siswa Iya. menguasai. Iya, nggak sih? bener. Dan belum tentu itu juga sesuai dengan passion atau minat dia, di mana kita nggak bisa maksain juga untuk kamu harus nilai bagusnya di ujian nasional doang dan di ujian sekolah doang. Ujian nasional kan cuma ada matematika, IPA, bahasa. Kamu harus bagus di sini doang. Kalau anaknya jagonya di agama, Gimana? nah, Ya, gitu ya. bener. Jadi kamu di garis oke nih UN dihapus, Oke. setuju ya? Setuju. Karena Oke. itu pasti yang terbaik sih, Kak. Oke, tapi kalau kita sudah menyangkut tentang bakat dan minat tadi, ada formula nggak sih dari kamu biar si anak ini bisa tetap menyalurkan bakat mungkin untuk pendidikan ke depan? Oke. Saran kamu? Kalau menurut aku sih karena pendidikan di Indonesia dulu sih aku pernah berpikir kalau pendidikan di Indonesia bisa nggak sih dirubah kayak di luar negeri. Kalau Contohnya? luar negeri itu dari SD nih Kak, kita lulus SD selama 6 tahun, kita kan pasti ke SMP nih kalau Indonesia. Nah, kalau di luar negeri setelah SD kamu ditanyain kamu suka apa, minat kamu apa, dia dibentuk dari setelah SD. Jadi dari umur 13 tahun. Dia udah dibentuk tentang apa yang dia minati dan dari situ dia harus terus bergelut dengan itu sampai dia sukses gitu. Nah, mungkin dulu aku pernah berpikir, aduh kayaknya sistem pendidikan Indonesia lebih baik kalau kayak gini, kayak di luar negeri. Tapi ternyata sesuai dengan undang-undang dasar yang berlaku, keputusan dari Menteri Pendidikan, adanya SMP, SMA, kuliah, ini tuh tetap berguna gitu Kak. Karena juga menyangkut dengan perekonomian di Indonesia, terus juga kualitas guru di Indonesia juga kalau SD aja kayaknya kualitas gurunya masih dan peminat gurunya kurang juga gitu kayak. Terus habis itu mulai bisa mengasah minat bakat tuh disalurkannya di kuliah dan menurut aku itu nggak apa-apa gitu. Yang penting bagi generasi muda tahu kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Kalau udah tahu kelebihannya itu ya perdalam itu gitu sampai ke akar-akarnya kalau bisa kayak Kalau gitu. menurut Anggun tantangan terberat pemuda entah itu yang saat ini lagi duduk di SMA ataupun juga kuliah di era di bidang pendidikan, ini tantangan terbesar mereka apa sih sebenarnya selain dari kemalasan itu tadi ya? Tantangan terbesarnya adalah ada beberapa dari pemuda yang aku wawancarai nih Kak waktu aku jadi putra putri pendidikan Indonesia. Menurut aku tantangan terbesar mereka adalah nilai itu sendiri. Wow. Jadi banyak banget dari mereka tuh backgroundnya yang kurang mampu, tapi juga ada dari keluarga yang broken home dan itu sangat berpengaruh sama nilai mereka gitu. Dan aku pengen pesan aja sih ke mereka bahwa apapun yang terjadi sama kalian itu bukan hanya dihadapi oleh kalian, bahkan semua orang di muka bumi ini punya permasalahannya masing-masing gitu. Dan gimana cara kamu untuk bangkit dan lebih bisa untuk melihat dunia bahwa dunia itu ya seperti ini. Dunia dibilang baik juga enggak, dibilang kejam juga kadang enggak juga kok gitu. Dunia adil sama kita dan pastinya dunia memberikan jalan untuk kita mencapai apa yang kamu pengen. Jadi harus ada sedikit tersirat di pikiran kita kalau dunia itu tidak sekejam itu, dan kalau dunia sedang kejam jangan berpikir terlalu larut kayak gitu aja. Baik, kita bakal terusin WA kalian guys yang masuk di 085719959959. Ada pertanyaan dari Reza di Jalan Dewa Ruci. Oke. Sebelah sini ya. Pendapat Anggun tentang stigma buruk generasi COVID-19 ini juga masih sangat melekat di masyarakat. Gimana Kak pendapatnya? Waduh, termasuk Afik Rahardian. Dibilang generasi COVID padahal. Iya. Gimana? Oke, kalau menurut aku gini, itu hanya yang membedakan itu keadaan. Bener. Gitu. Jadi bukan dari sumber daya manusianya. Jadi mau kualitas atau enggaknya kamu itu dari diri kamu sendiri, bukan dari keadaan yang terjadi atau situasi yang terjadi gitu. Kalau kamu menyalahkan situasi dan keadaan, menurut aku itu tidak fair gitu. Karena kalau kamu memang orang yang baik dan pintar dan berkualitas, pasti kamu tetap bisa menghadapi apapun situasi dan kondisi yang terjadi gitu. Jadi menurut aku generasi COVID tuh nggak ada. Kalau emang kamu berkualitas, kamu akan bisa terlihat gitu. Bener banget dong. Seperti Afik tuh
sidang langsung pertama loh ya di tahun 2020. Saya bukan generasi COVID, memang waktunya di situ. Iya, benar banget. Timingnya aja di situ. Timingnya ya. aja pas 2020 gitu ya. Iya. Coba kalau masuknya setahun belakangannya kan nggak di tahun itu. Iya. Gitu. Jadi nggak terima aku. Waduh. Iya. Tapi kalau kita ngomongin soal pandemi, kemudian juga ngomongin pendidikan. Ini banyak sekali anak muda bahkan di SMA, kemudian juga kuliah memanfaatkan waktu luangnya untuk mendirikan usaha, entah online, kemudian juga tiba-tiba sekarang banyak sekali booth-booth di pinggir jalan mereka jualan seperti itu. Ini juga menjadi peluang bisnis atau gimana dari seorang Anggun? Oke, menurut aku itu juga menjadi peluang yang sangat besar, Kak. Karena menurut aku orang yang nggak bisa diem, orang yang nggak bisa nganggur itu orang-orang yang hebat menurut aku. Karena mereka nggak mau wasting time, mereka nggak mau membuang waktu mereka gitu. Jadi mereka pengen mengorbankan waktu mereka itu untuk hal-hal yang berguna dan bermanfaat kayak gitu. Jadi kalau untuk peluang bisnis atau mungkin ada yang mendirikan komunitas atau mungkin ada yang malah meraih prestasi di era ini, itu adalah orang-orang yang bisa achieve, kayak bisa push diri mereka sendiri kayak Dan gitu. malah justru jadi beda daripada yang lainnya. Iya, Bener benar nggak sih? banget. Yang lain kalau COVID mungkin tiduran itu adalah kenyamanan yang luar biasa, Benar. tapi kalau Sambil mengeluh. iya, tapi kalau orang-orang yang benar-benar aktif dan pengen berkarya terus itu adalah orang-orang yang luar biasa menurut aku. Gimana nih, meskipun ada COVID, gimana caranya kita bisa survive di situ, bener nggak sih? Tapi menurut kamu, contohnya nih, kayak main TikTok, jadi content creator seperti itu di YouTube atau mungkin di Instagram, itu menjadi peluang yang memang porsinya untuk anak-anak muda atau anak muda bisa ke ranah lain di era pandemi seperti ini juga. Pandangan kamu? Bisa ke berbagai macam hal. Menurut aku bisa dari yang tadi nih kakak bilang membuka peluang bisnis, terus juga dari TikTok dengan menciptakan konten-konten yang pastinya positif, nggak yang dengan mengadu domba orang, nggak yang dengan menyebarkan gosip. Bener. Gitu. Pastinya dengan konten-konten yang positif. Contohnya kayak aku di sosial media nih, siapa tahu ada yang pengen kayak aku di sosial media Instagram, aku biasanya selalu share about healthy and ideal gitu. Jadi aku bukan ngajarin orang untuk kurus, tapi ngajarin orang untuk hidup sehat dan mendapatkan berat badan ideal gitu. Jadi lebih ke berkarya aja gitu. Ngajarin orang untuk sehat, biasanya banyak, aduh COVID jadi mengembang, aku pengen kurus dengan cara mengurangi makan yang 100% atau 75% gak makan sekalian. Nah kayak gitu. Aku lebih ke situ. Dan juga ada juga campaign aku yang lain tentang plants addict, tentang tanaman. Gimana kita bisa mencintai tanaman, mengenal tanaman itu seperti manusia yang butuh air, yang butuh makan, yang butuh dirawat, yang butuh dijaga. Kayak gitu-gitu sih. Hal-halnya pasti banyak banget dan pastinya di sekitar kita tuh banyak. Tinggal kita ada kesadaran nggak di situ kayak gitu. Menarik sekali ketika kamu bilang untuk bagaimana cara kita memperoleh berat badan yang ideal. Boleh di-share nggak sih mungkin teman-teman yang saat ini merasa insecure, berat badannya terlalu tidak belum ideal gitu ya, gimana caranya? Kalau menurut aku sih itu perlu kita tahu dulu badan kita tuh punya BMR berapa. Itu basal metabolic rate. Kalian bisa lihat di internet lah cara menghitung BMR tiap orang. Nah, di situ tuh akan tertulis kalau aku nih itu adalah 1.300 kalori per hari. Nah, kalau pengen diet itu bisa di bawah 1.300 atau di atas 1.300 kalori. Nah, setiap makanan yang kita makan itu semua mengandung kalori. Yang nggak mengandung kalori itu cuman air mineral, kayak gitu. Jadi pisang goreng tuh ada kalorinya. Terus harus bisa 1.300 itu tinggiin proteinnya. Proteinnya itu seperti tempe, tahu, kayak gitu. Kalau di Blitar yang terkenal itu ya proteinnya. Terus juga ikan. Nah, itu juga bagus tuh proteinnya untuk melancarkan sistem dari pencernaan itu sendiri, dan pastinya juga membuang detox dalam tubuh tuh protein bagus banget kayak gitu. Kalau yang satunya tadi campaign kamu tentang tanaman ya, kenapa kamu milih ini?
Karena sebenarnya dari ibu aku ya, ibu aku tuh tipe orang yang dari kecil tuh kalau aku bangun pagi pasti ngelihatnya ibu lagi mindahin pot atau nyiramin tanaman. Dan dari situ aku tanya sama ibu aku kenapa suka bunga gitu. Karena bunga itu ternyata banyak banget manfaatnya nih Kak kalau kita bisa merawat dengan baik gitu. Dia bisa menambah oksigen, dia bisa merubah mood kita menjadi lebih baik. Terus dia juga mengubah kadar oksigen yang tadinya buruk menjadi baik untuk yang kita hirup tiap hari. Terus juga mata kita ini kalau ngelihat hijau, kalau ngelihat kesegaran itu sangat-sangat meningkatkan konsentrasi. Nah, dari keuntungan-keuntungan yang aku lihat di situ, aku kayak pengen kasih tahu ke orang gitu bahwa tanaman tuh bukan hanya sekedar tanaman, tapi tanaman yang benar-benar dimanusiakan gitu. Benar, dan dirawat ya. Bener banget. Dan ini juga jadi peluang loh. Beberapa bulan lalu, ingat gak kamu waktu di dunia Instagram rame banget yang jualan tanaman? Kamu Jadi gila tanaman. salah satu orang yang beli atau yang jual? Aku beli sih Kak. Oh, sama. Iya, jadi suka banget, hobi banget. Bener. Nah dari situ tuh aku ngadain Plants a Day gitu. Oke. Jadi memang beberapa bulan lalu guys, ini banyak sekali di samping aku teman-teman tuh lagi jualan kaktus, kemudian juga janda bolong sampai ratusan ribu ya kan. Iya, Peluang iya. usaha banget dan ibuku tergiur bahkan sampai ratusan ribu beli sampai rumah, sampai sekarang juga masih hidup. Jadi Iya, lebih segar udara rumahnya. Iya. Baik Sobat Mahardika, thank you banget yang sudah bergabung di live chat kita. Ada Mita, yang juga ada Dewi Aditya, dan juga masih ada 5 orang nih yang nggak muncul. Silahkan komen di sana guys, tinggalkan komentar. Tapi aku bacain dulu beberapa yang sudah nulis di sini. Anggun, sukses terus sayangku. Tuh dari Dewi. Amin, makasih. Ada juga Anggun, biarpun pakai masker cantiknya tetap terpancar. Aduh, kayak lampu ya. Waduh. Makasih, amin. Terus juga ini ada WA yang masuk. Kalau dilihat cantik banget sih. Ini dari Fahmi di Sentul. Sapa dulu Fahmi. Hai Fahmi, salam kenal. Fahmi disapa. Cantik banget sih. Minat ikut Putri Indonesia nggak nanti? Kalau iya aku bakal dukung Puol pakai W. Wow, pakai W. Gimana? Minat nggak? Putri Indonesia. Kalau sekarang sih belum ada kepikiran ke situ Kak. Cuman untuk beberapa pageant lovers yang nyuruh aku untuk ke Putri Indonesia setelah dari Putri Pendidikan sih, aku cuma minta doa terbaik aja gitu. Kalau memang ada jalannya ke sana, aku mohon doa dan supportnya. Kalau memang tidak ya semoga tetap ada jalan yang terbaik untuk aku. Kayak gitu sebelum ada kepikiran. Oke. Tadi kamu sempat bilang setelah menjadi Putri Pendidikan ini apa di Bandung? Putri Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Nah, itu gimana? Itu juga dipilih atau seperti apa? Oh, jadi gini Kak, dari Putri Pendidikan Indonesia kan sudah lengser nih, sudah purna tugas, dan ternyata dari founder Putra Putri Pendidikan Indonesia ini, Kak Feby Oktora, itu menugaskan aku dan memberikan aku sebuah amanah besar dan gelar yang bernama Putri Pemberdayaan Perempuan Indonesia, karena memang itu seperti gelar kehormatan, dan setelah ini akan ada pemilihan itu dan aku dianggap sebagai pemenang sebelumnya. Oke, jadi the first ya? Iya benar, jadi kayak gelar kehormatan, dan ini untuk Anggun dan bantu aku untuk pemilihan tahun depan di 2022. Iya. Selamat ya. Iya, makasih. Membanggakan Kota Blitar. Amin. Dan pastinya Sobat Mahardika, Anggun masih di sini. Yang jadi penasaran aku adalah dari rangkaian yang kamu ceritakan betapa sibuknya gitu ya. Gimana cara kamu membagi waktu antara keluarga, kemudian hobi, pekerjaan atau kesibukan itu tadi, sama asmara? Oh. Oke, kalau soal pembagian waktu dari keluarga, kampus, dan yang organisasi-organisasi aku, pastinya aku sebutnya bukan dibagi ya, tapi memanfaatkan waktu. Jadi kalau waktunya lagi kosong dan lagi sama keluarga, aku akan maksimalkan. Contohnya kalau anak sekarang kadang diajak ibunya ke pasar, aduh males bu, capek. Kalau aku lebih ke oke, besok mungkin aku udah berangkat ke Bandung atau Surabaya, jadi sekarang iyain deh
deh. Karena ibu aku tuh suka banget ditemenin kalau belanja. Biasanya hal-hal simpel kayak gitu itu bisa memanfaatkan waktu dengan baik bersama keluarga. Contohnya nonton TV bareng, itu hal simpel aja sih, nggak perlu yang liburan. Terus kalau organisasi kampus harus tetap berjalan beriringan kayak gitu. Kalau bisa nih, sesibuk apapun organisasi tetap join Zoom kampus kayak gitu, dan harus tanya materi tentang apa dan belajar. Kalau masih bingung ditanyain ke dosen. Itu salah satu hal yang menurut aku harus tetap imbang kayak gitu. Kalau hobi dan asmara? Hobinya sih tetap ya, kalau di Instagram suka ikut acting challenge kayak gitu. Iya, tetap diasah sih menurut aku. Dan aku suka film juga, jadi kayak ngelihat acting juga dari para aktor and actress-nya. Terus kalau asmara sih karena sekarang aku belum fokus ke situ, kayak sebenarnya tahun lalu ada juga asmara. Cuman sekarang si asmara ini belum menghantui aku lagi gitu. Lebih ke hobi, karir dan lain sebagainya. Iya, bener dulu. banget. Iya. Gitu. Bener. Ada yang komen lagi di live chatnya YouTube channel Radio Mahardika Live. Sayang banget kalau nggak dibacain ya. Penggemar Anggun luar biasa ini. Ada Raju, Kak Anggun, tips dong caranya agar tetap mentor dan tetapi tidak ngediva. Ngediva tuh gimana maksudnya? Ini Kang Raju ini fun fact ya, dia adalah pasangan aku. Jadi dia itu first runner up Putra Pendidikan Indonesia. Waduh. Halo Mas, kapan-kapan boleh dong sepasang main ke studio ya. Wah, udah diundang tuh Kang. Dia dari Jabar Kak. Dari Jawa Barat ya. Kumaha damang. Iya. Damang ya. Sampurasun. Kayak gitu-gitu. Iya, tipsnya supaya tetap mentor. Mungkin ini juga jadi tips yang mendengarkan yang pengen daftar Kang Mas Diajeng. Benar. Tapi aku pengen tahu ngediva dulu. Ngediva ini apa maksudnya? Ngediva ini merasa dirinya itu berkualitas dan arogan jadinya. Ngediva tuh kayak lebih ke ini nih gue bisa segalanya, lo apa gitu-gitu sih. Lebih kayak terlalu menganggap dirinya itu berkualitas, berkuantitas dan lain sebagainya, itu ngediva. Dan itu terlihat dari? Biasanya cara dia berbicara dengan orang dan cara dia senyum kalau aku lihat ya. Karena biasanya kalau dia senyumnya berlebihan tuh kayak fake gitu aja sih Kak. Terus juga cara dia menghadapi keadaan yang sudah hadir di dia. Contohnya dia ikut kompetisi terus kalah, terus dia nggak terima. Dia sampai blow up di sosial media bahwa ajang itu penuh dengan kecurangan. Nah, kayak gitu-gitu tuh, itu merasa dirinya diva gitu. Ngediva gitu ya. Iya. Nah, caranya biar tetap anggun, cantik tapi nggak ngediva. Mentor ya Kak. Kalau bahasa pageantnya tuh mentor, mentor jadi ya. aduh mentor banget gitu. Sebenarnya mentor itu bukan dari penampilan aja, tapi penampilan itu penting. Pemikiran kita itu kalau kita selalu bisa menjelaskan apa yang kita mau, kita bisa menginspirasi orang, itu namanya mentor. Mentor dari dalam. Kalau mentor dari luar itu biasanya dari cara berpenampilan kita. Karena tanpa dipungkiri lagi nih Kak, kita sebagai ikon pendidikan di Indonesia, pasti orang itu kalau ngelihat orang ngomong, pasti dinilai itu yang pertama visualnya. Bener. Ya kan, pasti visualnya, looknya gimana nih? Dimanapun. Iya. Worth it nggak aku dengerin dia ngomong gitu. Biasanya dilihat dari looknya dulu. Dan menurut aku itu sangat penting kayak gitu. Dari memperhatikan hal terkecil hingga hal terpenting dalam diri kita gitu. Tuh dijawab langsung sama pasangannya. Baru ketemu kemarin padahal. Tapi ada satu yang nggak terima nih. Ada namanya Mbah Endik. Anggun itu 134, nggak ada duanya. Mbak Endik itu adiknya adik aku yang ini. Ternyata nonton juga. Selamat malam semuanya. Senang sekali malam hari ini ya bisa berbincang sama Anggun yang membanggakan Kota Blitar pastinya. Amin. Oke deh, di ujung-ujung nih nggak kerasa kita sudah 1 jam loh berbicara seperti ini, ngobrol seru. Dan Anggun ini juga menjadi salah satu panitia, ketuanya bahkan pemilihan Kang Mas Diajeng Kota Blitar. Sampaikan persyaratan mungkin atau mungkin yang dicari seperti apa dan untuk pemuda yang saat ini nonton. Pastinya bagi pemuda yang sadar akan wisata dan potensi wisata yang ada di Kota Blitar. Walaupun Kota Blitar ini kecil, Kota Blitar ini punya potensi wisata yang sangat luar biasa. Contohnya Makam Bung Karno dan lain sebagainya. Dan
Untuk kalian ikut ke Kang Mas Diajeng ini jangan insecure dulu, jangan mikir aduh tahapnya nanti panjang atau enggak, terus aku nanti lolos atau enggak, tinggi aku cuma 158 nih Kak, aku cewek dan minimal 160, ikut aja dulu. Karena ada dulu tuh waktu di angkatan aku minimal Kang Mas itu 170 dan ada yang ikut 167 masih terima dan masih menjadi finalis sekarang. Seperti itu. Jadi kalau kamu punya kekurangan di satu hal di sini, tolong kamu harus pikirkan hal lain yang menjadi kelebihan kamu. Itu untuk persyaratan, terus untuk administrasi dan lain sebagainya itu bisa dilihat di Instagramnya Pak Yukandi Blitar. Dan di situ udah lengkap tertulis. Baiklah, closing statement tentang pendidikan di era pandemi COVID-19, tantangan atau ancaman, Anggun? Menurut aku ini adalah tantangan, karena kalau kita menganggap ini ancaman, itu seperti kita menghindari itu dan kita akan menyerah di situ. Tapi kalau kita menganggap ini adalah tantangan, kita akan menghadapinya dengan legowo dan pastinya dengan cara versi terbaik dari diri kita dan di depan apa dan aku harus tantang nih yang di depan kayak gitu. Kita harus selesaikan secara maksimal. BTW ada satu lagi yang komen, sayang banget kalau nggak dibacain. Boleh. Juga sebagai penyiar jadi nggak enak kalau nggak dibacain guys. Langsung aku bacain ya. Ada Diajeng Lala ini. Tips mengembangkan passion tapi kurang percaya diri. Boleh. Kalau menurut aku, passion itu ada di setiap diri manusia dan yang bikin kita nggak percaya diri adalah kita selalu melihat ke atas dulu nih sebelum kita ngelihat ke bawah. Ngelihat ke atas tuh gimana? Ngelihat orang-orang yang lebih dari kita. Dia lebih bisa deh dari aku gitu. Tanpa bisa kita ngelihat ke bawah. Ke bawah itu adalah dimana kita itu ngelihat orang-orang yang tidak seperti kita. Tidak mempunyai kelebihan seperti kita. Lihatlah itu Kak gitu. Jadi kalau kita ngelihat ke bawah, ternyata banyak ya yang tidak bisa seperti aku. Nah kalau aku bisa ini, aku akan kembangkan lagi. Soal percaya diri itu harusnya sebuah tantangan. Aku nggak percaya diri, tapi aku harus tantang diri aku sendiri untuk bisa approve di sini kayak gitu. Semoga terjawab. Terima kasih banyak sudah hadir di studio Mahardika FM. Di berbagai kesibukannya menyempatkan waktu hadir malam hari ini. Jangan kapok-kapok main ke studio Mahardika FM ya. Pasti. Nanti setelah pas entah itu pemilihan Kang Mas Diajeng atau apapun MC juga ya. Siap, boleh Kak, juga siap. Pokoknya Mahardika open banget untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar. Siap. Semangat terus kuliahnya juga, sukses karirnya. Amin. Dan sekali lagi majukan pendidikan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Nah, Sobat Mahardika, itu tadi perbincangan Afiq Rahardian bersama dengan Anggun Elsa Mayanti, first runner up Putri Pendidikan Indonesia tahun 2020 dan juga wakil 2 Kang Mas Diajeng Kota Blitar tahun 2018 yang membanggakan Kota Blitar. Kamu semuanya guys yang punya komunitas, prestasi, atau mungkin kegiatan sosial, silahkan menghubungi @LPPL_Mahardika_FM. Langsung nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru di studio Mahardika FM. Dan pastinya di Talenta Community Time setiap Rabu jam 7 sampai jam 8 malam. Afiq ucapin terima kasih banyak untuk Anggun yang sudah hadir juga, di studio Mahardika FM. Dan juga adiknya ada Denta di sana. Terus juga terima kasih untuk tim streaming Mas Satrio di sini. Dan terima kasih banyak untuk pendengar Mahardika FM yang sudah nonton malam hari ini. Dan Afiq Rahardian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.